Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak masih semangat belajar fisika? Fisika itu mudah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang inti atom. Baiklah, kita lihat dulu tentang model atom. Ini ya model atom. Apabila atom itu diasumsikan berbentuk bola seperti ini, nah, bola ini dibelah. Nah, untuk itu di sini ya, di dalamnya ini ada inti atom. Kalian sudah pernah mempelajari tentang kulit atom. Kalian mempelajari kulit atom itu mulai dari kulit K, L, M, N. Nah, sekarang ini andaikan atom ini berbentuk bola dan hanya ada dua kulit, yaitu kulit K dengan kulit L. Nah, ini ya. Jadi ini adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, seperti ini. Jadi proton dan neutron berkumpul jadi satu membentuk inti atom di tengahnya. Kemudian elektron pada kulit K maksimal kan terisi oleh 2 elektron. Kulit L maksimal terisi oleh 8 elektron. Jadi gambaran tentang bagaimana perputaran atau peredarannya itu seperti ini. Ini gambarnya 3 dimensi. Nah, jadi mengelilingi bola. Jadi berbeda halnya dengan untuk gambar yang 2 dimensi. Nah, yang kedua dimensi kadang-kadang timbul salah persepsi karena apa? Karena gambarnya melingkar. Jadi seolah-olah di tengah kemudian berkeliling bentuk bidang seperti itu. Jadi kalau ini gambarnya 3 dimensi, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah mengelilingi kulit bola dengan apa ini? Dengan arah yang berbeda ya, tetapi pada kulit yang sama. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang lambang unsur. Nah, lambang suatu unsur untuk pembahasan inti atom itu dilambangkan dengan seperti ini. X, A, di sini ada Z. X menyatakan nama unsur atau lambangnya unsur. A menyatakan nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron. Ya. Kemudian di sini Z ini menyatakan jumlah proton. Apabila unsur itu netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian di sini kita punya N. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah neutron, berarti kan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi A min Z itu menyatakan jumlah neutron yang ada di dalam inti atom. Kemudian kalian perlu mengenal ini. Ada istilah isotop. Nah, jadi kalau isotop berarti Z-nya yang sama. Nomor protonnya yang sama. Isoton berarti N-nya yang sama. Jumlah neutronnya yang sama. Isobar berarti nomor massanya yang sama. Nah, ini istilah-istilah yang ada pada pembahasan inti atom mengenai lambang unsur. Kemudian kita membahas tentang beberapa istilah besaran yang perlu kalian pahami supaya kalian bisa membedakan. Nah, di sini ada yang namanya gaya gravitasi yang sudah pernah kalian pelajari kemarin. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa. Kemudian kalian juga harus paham tentang gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis itu merupakan gaya tarik-menarik proton dan elektron dan gaya tolak-menolak antara proton dengan proton maupun elektron dengan elektron. Intinya, atau kalian mengingat materi tentang listrik bahwa muatan listrik apabila muatannya berbeda akan tarik-menarik.
tapi kalau muatannya sama akan tolak-menolak. Nah, itu diistilahkan dengan gaya elektrostatis. Kemudian di sini kalian perlu memahami juga tentang gaya ikat inti. Yang namanya gaya ikat inti ini termasuk gaya nuklir. Ini merupakan gaya yang menyebabkan proton dan neutron menyatu membentuk inti atom. Nah, jadi kan inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, di situ kan ada muatan yang sama, yaitu proton dengan proton. Kalau mengikuti gaya elektrostatis, mestinya proton dengan proton kan tolak-menolak. Namun, di dalam inti atom, kenyataannya banyak proton dan neutron itu menjadi satu karena apa? Karena adanya gaya ikat inti ini. Nah, dalam satu inti atom terjadi bahwa gaya ikat inti lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatisnya. Makanya inti-inti itu bisa menjadi satu. Kemudian kalian perlu juga memahami tentang energi ikat inti. Energi ikat inti merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton dan neutron. Jadi kalau dia sudah menjadi inti, untuk memisahkan menjadi partikel-partikel proton dan neutron, maka itu yang diistilahkan dengan energi ikat inti. Nah, di dalam bab inti atom ini sebenarnya sangat sederhana, singkatnya yang perlu kalian perhatikan, dicermati, itu adalah tentang defek massa dan energi ikat inti, karena ini yang banyak atau dijumpai dalam latihan soal. Nah, kalian perhatikan dulu, faktanya bahwa massa proton ditambah dengan massa neutron itu selalu lebih besar dengan massa inti atom. Ini yang ada pada atom. Nah, sekarang kalian harus mengenal dengan istilah yang namanya defek massa. Defek massa itu merupakan selisih massa dari jumlah massa proton dan massa neutron dengan massa inti. Jadi, faktanya kalau massa proton dengan massa neutron, misalkan proton dan neutron satu inti atom terdiri dari 5 proton dan 5 neutron, jika masing-masing proton masanya 1, masing-masing neutron masanya juga 1, maka kalau ada 5 neutron ditambah 5 proton, mestinya masanya kan 10. Tetapi fakta yang ada masanya tidak sampai 10, kurang dari 10. Jadi setelah membentuk inti atom itu masanya kurang dari massa totalnya. Nah, disinilah terjadi pengurangan massa. Pengurangan massa ketika terjadi inti atom inilah yang diistilahkan dengan defek massa. Nah, berapa besarnya selisih atau defek massa? Nah, rumusnya ini. Nomor massa dikalikan massa proton ditambah dengan nomor massa dikurangi nomor atom dikalikan massa neutron. Bukankah nomor massa dikurangi nomor atom itu adalah jumlah neutron dikalikan massa neutron dikurangi dengan massa inti. Jadi jumlah ini semuanya dikurangi massa setelah membentuk inti. Itulah pengurangan massa atau diistilahkan dengan defek massa. Nah, sekarang kalau tadi kalian kan mengenal energi ikat inti itu yang dipakai untuk melepaskan proton dan neutron dari inti. Nah, di sini juga begitu. Energi ikat inti adalah energi untuk mengikat proton dan neutron di dalam inti. Jadi untuk mengikat dengan untuk melepaskan, nah itu ya butuh energi. Nah, berapa besarnya energi? Besarnya energi dirumuskan dengan rumus ini. E sama dengan delta M dikalikan C kuadrat. Delta. Nah, kemana pengurangan dari massa proton dan neutron tadi itu? Ketika menjadi inti atom, massanya kan berkurang. Nah, ternyata pengurangan massa atau defek massa tadi itu berubah menjadi energi ikat
inti yang bisa menyatukan proton dan neutron membentuk inti atom. Jadi pakai rumus ini E sama dengan delta M kali C kuadrat. Ini kalau satuannya Joule. Kalau satuannya mega elektron volt, kita pakai rumus delta M sama dengan 931,5 kali 931,5 mega elektron volt. Jadi di sini C kuadrat setara dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, karena inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, makanya di sini apabila menginginkan atau ingin mengetahui berapa energi tiap nukleonnya, kita tinggal membagi saja. Energinya sama dengan energi total dibagi dengan nomor massa, karena nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron. Nah, ini ya. Jadi mungkin untuk pembahasan tentang inti atom itu gampang sebenarnya. Biasanya kalian kan yang diributkan itu kalau sudah berhubungan dengan rumus. Nah, tidak ada masalah, ini mudah kan, rumusnya hanya penjumlahan proton dan neutron, kemudian defek massa dan menghitung energi, ini saja. Jadi mudah, sederhana, karena memang fisika itu mudah. Nah, oke, kalau kurang paham kalian ulangi lagi, kalau perlu catatan di screenshot ya. Oke ya, terima kasih untuk video ini. Ingat, fisika itu mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.